Hai guys, welcome to my first vlog. Kenalin, nama aku Yuda. Di vlog pertamaku ini, aku bakalan membahas mengenai menentang stereotip standar kecantikan bagi perempuan. Sebelum membahas isunya, aku bakalan jelasin dulu mengenai apa itu standar kecantikan. Beauty standar atau standar kecantikan sendiri merupakan suatu patokan yang menggambarkan tolak ukur kecantikan seseorang. Sehingga nggak jarang sedikit perempuan yang berhasil dipropaganda oleh tren kecantikan yang merepresentasikan standar kecantikan meliputi hal visual, seperti warna kulit yang harus putih, bentuk badan yang ideal, rambut yang lurus, pipi yang tirus, dan cara berpakaian pun menjadi tolak ukur kecantikan. Ini semua menjadi patokan yang mendefinisikan cantik. Isu yang saat ini sedang terjadi adalah perempuan Indonesia telah lama terjebak dalam stigma tentang standar kecantikan, di mana sebagian besar dari mereka menilai bahwa cantik hanya bisa dianugerahkan kepada perempuan yang berkulit putih, kurus, langsing, dan tinggi. Stereotip yang bahkan tidak asing lagi dan seringkali terdengar dalam pergaulan sehari-hari. Fenomena ini dikuatkan dengan hasil survei ZAP Beauty Index pada tahun 2018, bahwa 73,1% perempuan Indonesia menganggap cantik adalah yang memiliki kulit yang putih, cerah, dan glowing. Terlebih bukan laki-laki yang mempelopori hegemoni ini, tetapi kaum perempuan sendiri yang sesungguhnya melabeli diri mereka sendiri sampai melabeli perempuan lain. Kondisi sosial seperti ini merupakan sebuah bentuk penjajahan terhadap tubuh perempuan, karena perempuan dijerumuskan dalam sebuah standar konservatif yang membuat mereka merasa tidak nyaman dengan tubuh mereka sendiri. Tak jarang, banyak juga para perempuan yang menentang standar kecantikan yang ada saat ini, karena setiap perempuan berhak menjadi cantik versinya masing-masing. Nah, daripada penasaran, nanti aku juga bakalan tanya-tanya nih sama salah satu teman aku yang dia itu nggak setuju atau menentang standar kecantikan yang banyak dikatakan orang. Jadi tunggu ya, nanti aku bakalan nanya-nanya nih, mengulik lagi soal standar kecantikan yang menurut orang itu kamu itu harus gini. Tapi kalau menurut dia itu semua orang itu cantik, semua perempuan itu cantik. Jadi stay tune ya. Hai guys, sekarang kita udah sama Kak Yasmin. Nah, Kak Yasmin, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Hari. Sibuknya apa nih sekarang kesibukannya? Sibuknya karena sekarang sudah mendekati UAS. Iya, belajar gitu ya. Itu lagi numpuk-numpuk. Oke, minta waktunya sebentar boleh ya? Teman-teman, tadi kan aku udah jelasin ya apa sih standar kecantikan yang lagi hype banget di Indonesia, kayak perempuan itu harus putih, harus langsing, kurus, punya wajah yang mulus kayak gitu. Nah, pendapat Kak Yasmin itu gimana sih mengenai hal itu? Apakah semua wanita itu memang harus punya tubuh yang langsing, kulit yang putih, dan lain sebagainya? Kalau menurut saya standar kecantikan orang pasti berbeda ya. Karena gimana ya jelasinnya? Orang diciptakan dari lahir itu juga berbeda. Bagaimana orang tuanya kan juga berbeda, genetiknya itu berbeda, dan itu kita nggak bisa merubah juga kan. Kayak mungkin anak ini lahir dari keluarga yang kulitnya agak sedikit lebih gelap, dan ada yang lebih terang, ada yang sawo, dan lain-lain. Itu kan nggak bisa diubah juga gitu. Dan kalau kita mau menganukan standar kecantikan, jelas nggak bisa kan sudah kalau dilihat dari genetik itu. Terus soal bagaimana gemuk atau kurusnya itu juga nggak bisa disamaratakan lagi ya, pasti banyak aspek-aspek lainnya. Terus setuju nggak sih kakak itu sama standar kecantikan yang menyatakan kalau perempuan itu dikatakan cantik itu yang berkulit putih, tubuhnya langsing, dan lain sebagainya tadi? Cantik relatif menurut orang pasti berbeda ya. Ada orang seperti mungkin dia kelihatan gemuk tapi dia manis, dan ada orang yang oh dia sudah cantik begini nih. Ada yang mungkin kelihatannya dia kurus tapi ada orang berpendapat mukanya biasa aja, meski ada yang bilang dia cantik tapi ada beberapa yang bilang biasa aja gitu. Jadi kayak nggak harus ya, cantik itu nggak harus gitu ya. Terus gimana sih cara kakak itu mampu tampil percaya diri dengan apa adanya diri kakak, jadi nggak mempedulikan standar kecantikan yang ada gitu? Pertama yang mungkin agak sulit ya kalau awal-awal, entah yang mukanya bagaimana, entah yang badannya bagaimana, apalagi kalau ada orang kayak bilang kamu kalau kurusan dikit itu mungkin bagus gitu. Itu pertama ya kayak ya sudah aku ini ya aku gini gitu. Saya mulai dari penerimaan diri, terus kayak aku mau merubah gimana pun ya diriku ya kayak gini ini nggak bisa. Jadi percaya diri itu dimulainya itu pasti dari gimana kita nerima dirinya sendiri kan. Kita gimana itu sudah diterima aja gitu. Terus Kak, pernah nggak sih kakak itu kayak diomongin orang karena kakak itu nggak sesuai sama standar kecantikan yang ada?
Ya itu pasti pernah lah ya, karena orang kan Iya. beda-beda. Ada yang bilang kamu kalau kayak gini tuh bagus, kamu kalau lebih misalnya agak lebih tirus Iya. atau kamu nggak pakai kacamata atau Iya. apa, pasti ada. Cuman ya aku kayak gini mau gimana lagi Iya. gitu kan. Terus cara kakak meyakinkan mereka kalau cantik itu nggak melulu harus putih, nggak melulu harus langsing, punya tubuh yang bagus, itu gimana kak? Gimana ya, kalau meyakinkan itu sulit karena kalau bukan dari dirinya sendiri. Iya. Pertama ya kamu harus bisa menemukan apa yang hebat dari dirimu sendiri. Iya. Ya sudah, cintai apa yang kamu bisa gitu. Orang lain juga pasti ada yang nggak kamu Iya. bisa gitu. Dan walaupun orang mungkin bilang kamu mungkin lebih bagus gini, ada kok yang pasti bilang kamu cantik ya, kamu manis, Iya. itu pasti ada gitu. Maksudnya nggak usah terlalu fokus harapan. Merawat diri boleh, tapi jangan dijadikan itu sebagai apa ya, kayak acuan. Oh, aku merawat diri tuh nanti kalau aku pakai ini jadi putih, aku pakai ini jadi apa. Ya kan kadang banyak orang kayak kemakan produk kecantikan juga kan. Itu kan justru berbahaya. Iya Ada yang benar. pakai Pakai pemutih tuh kayak sering banget nggak sih yang kulitnya coklat terus putih, pengen banget tapi jadi itu putih. cuma sementara kan, pasti Iya. nanti ada efeknya, entah mukanya merah, entah Iya, apa benar. gitu. Jadi Efeknya itu ke kan kita malah itu. jadi jelek kan, Iya. makin jelek lah istilahnya gitu. Kayak ya sudah, perawatan tapi nggak usah memaksakan aku kalau pakai ini, Perawatan boleh, cuma jangan ubah apa yang udah kamu punya gitu. karena ya itu sudah kau punya, kenapa kau ubah lagi? Iya gitu benar kan. benar. Kayak masih kurang apa gitu, udah Iya. sudah punya gitu. Terus itu kak, pesennya buat teman-teman nih yang kayak apa namanya udah terpatok banget kalau cantik itu harus putih, harus langsing, harus punya wajah yang bersih, itu gimana kak? Biar mereka itu nggak kemakan omongan orang-orang di media sosial, juga orang-orang sekitar, biar mereka juga bisa tampil percaya diri, nerima dirinya sendiri, itu gimana? Pertama cari aja kelebihannya tuh nggak harus soal kecantikan, mungkin bisa Iya. kayak pintar atau kau mungkin ahli dalam hal memasak atau merajut, itu bisa dijadikan kelebihan kan. Dan Iya. cintai sudah dirimu yang kayak gitu. Itu apa, untuk soal kecantikan nggak apa-apa kamu coba perawatan, entah beli skincare atau beli Iya, apa, tapi jangan terburu, jangan kayak terpedaya sama sesuatu yang instan atau cepat gitu. Kayak Iya. mungkin ini bisa memutihkan, tapi lihat dulu kamu kira-kira bener, jangan yang instan gitulah intinya. Sesuaikan saja sama kulit atau apa. Kalau mau membanggakan diri itu Iya. boleh dengan perawatan itu, atau banggakan kelebihanmu yang lain. Oke, ya teman-teman, asik banget ya ngobrolnya kita kali ini. Makasih Kak Yasmin untuk waktunya, dan teman-teman jangan lupa cintai diri sendiri, terus terima apapun yang ada dalam diri kita, dan jangan lupa self love. Dadah. Nah teman-teman, dari apa yang udah kita bahas tadi, bisa disimpulkan ya bahwa menentang standar kecantikan itu juga perlu. Karena kita tahu kalau setiap perempuan itu cantik versinya masing-masing, dan tidak bisa disamaratakan dengan standar kecantikan yang ada. Menjadi cantik dan disenangi banyak orang memang suatu kebanggaan, tapi jangan sampai kita merubah diri kita agar sesuai dengan standar kecantikan yang ada demi memenuhi tuntutan masyarakat sekitar. Nah teman-teman, seru banget kan ya tadi obrolan-obrolan kita sama Kak Yasmin. Nah sekarang ini waktunya aku kasih kalian langkah-langkah atau upaya-upaya apa aja sih yang bisa kita lakuin agar kita itu bisa survive dengan adanya stereotip standar kecantikan yang makin hari itu makin berkembang aja. Yang pertama ada langkah preventif. Langkah ini bisa kita lakuin agar kita itu nggak terjebak dengan stereotip standar kecantikan yang ada. Yang bisa kita lakuin adalah yang pertama, memiliki sikap percaya diri. Hal utama yang harus ada dalam diri kita adalah rasa percaya diri, agar kita bisa tampil dengan nyaman dengan apa adanya diri kita. Banggalah dengan apa yang kamu miliki, karena rasa percaya diri ini yang membuat kecantikan kita terpancar tanpa kita sadari. Yang kedua, sadarilah, semua wanita itu cantik, semua orang itu dilahirkan dengan porsinya masing-masing, di mana setiap orang punya keunikan masing-masing dan yang menunjukkan mereka cantik. Yang ketiga, jadilah diri sendiri, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena setiap orang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan yang harus diingat adalah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu sangat melelahkan. Jadi berusahalah untuk menjadi diri sendiri dan menerima diri kamu apa adanya. Yang keempat, tidak mempedulikan kata orang. Kita itu harus bisa belajar gitu ya teman-teman, untuk mengabaikan perkataan-perkataan orang yang menyinggung perasaan kita. Langkah yang selanjutnya adalah langkah kuratif. Nah, langkah ini buat kita yang udah termakan dengan adanya standar kecantikan yang ada. Yang bisa kita lakuin adalah yang pertama, sayangilah dirimu sendiri.
Jangan pernah mengubah penampilan kamu hanya untuk mengikuti standar kecantikan yang ada. Yang kedua, terimalah semua baik buruk yang ada pada diri kita, karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Dan langkah yang terakhir ada langkah promotif. Sejatinya, kecantikan tidak memiliki standar ataupun konsep idealnya. Kecantikan lahir dari diri yang berpikiran positif, pribadi yang kompeten, sikap yang tidak mengotak-otakkan orang lain, dan hati yang jauh dari energi negatif. Mengikuti standar kecantikan adalah hal yang paling melelahkan. Mari ciptakan definisi cantik dengan caramu sendiri, karena kecantikan tak melulu soal paras yang menawan. Always remember that you are beautiful on your own way. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku.